Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel pada matriks. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita gunakan ada dua cara, yaitu yang pertama metode inverse matriks dan yang kedua metode determinan. Kemudian kita juga akan membahas hubungan determinan dengan banyaknya himpunan penyelesaian dari soal tersebut. Nah, langsung aja ke yang pertama, metode inverse matrix. Diberikan sistem persamaan linear dalam variabel x dan y sebagai berikut, yaitu A11x plus A12y sama dengan B1, A21x plus A22y sama dengan B2. Nah, sistem persamaan itu kita dapat nyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut, yaitu seperti ini ya. Pada matriks pertama terdapat A11, A12, A21, A22, kemudian kita kalikan dengan variabelnya X, Y sama dengan B1, B2. Nah, matriks ini kita sebut A, kemudian matriks ini kita sebut X, dan hasilnya itu kita sebut B. Nah, penyelesaian dari persamaan matriks di atas adalah X sama dengan A inverse kali B. Nah, sebelum materi ini kita juga sudah membahas sifat-sifat matriks ya. Nah, terdapat sifat ini. Ke contoh soalnya, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut, 3x plus 7y sama dengan 5, 2x plus 5y sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya berarti langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengubah sistem persamaannya menjadi ke dalam bentuk matriks ya. Nah, seperti ini. Tadi koefisien dari x dan y kita ubah menjadi bentuk matriks, yaitu 3, 7, 2, 5. Kita kalikan x, y sama dengan 5, 4. Nah, berarti angkanya kita harus di sini kan x sama dengan A inverse kali B. Berarti kita harus mencari A inverse-nya dulu. Nah, kita sudah belajar mengenai cara mencari inverse ya, yaitu dengan 1 per determinan kali adjoint-nya. Determinannya berarti ini ya, 3 kali 5 diagonal utamanya dikurangin diagonal samping 7 kali 2. 3 kali 5 15, 7 kali 2 14. 15 min 14. Kemudian adjoint-nya kita ingat-ingat lagi, kalau adjoint itu yang A diubah menjadi D. Ini kan A, B, C, D. A ke D, D ke A. Kemudian yang B, C kita tandanya menjadi negatif ya. Nih, 5, negatif 7, negatif 2, 3. Kita cari. Nah, ketemunya di sini 15 min 14 kan 1, berarti kita peroleh A inverse-nya 5, negatif 7, 2, negatif 2, 3. Kemudian kita bisa cari nilai X-nya. Nilai X tadi kita substitusikan A inverse, kemudian kita kalikan dengan B-nya, 5, 4. Perkalian matriks masih ingat kan pada kan? Nah, kita peroleh berarti 5 kali 5 25 dikurangin negatif 7 kali 4 negatif 28. Kemudian negatif 2 kali 5 ditambah 3 kali 4. Ketemunya yaitu negatif 3, 22. Berarti nilai X-nya itu negatif 3 dan 22. Kemudian ke metode yang berikutnya, metode determinan. Nah, sama ya, diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut, A11x plus A12y sama dengan B1, A21x plus A22y sama dengan B2. Nah, di sini kalau determinan berarti kita harus cara memperolehnya menggunakan determinan ya. Didefinisikan determinan utama yaitu determinan dari koefisien x dan y. Nah, masih ingat kan cara mencari determinan? Seperti yang tadi juga kita sudah mencari determinan. Nah, di sini
seperti ini ya rumusnya. Kemudian didefinisikan determinan X. Berarti di sini determinan X itu kita ubah yang kolom pertamanya ini menjadi nilai dari B-nya. Nah, di sini jadi B1 A12, B2 A22. Kemudian kita cari determinannya seperti biasa, diagonal utama dikurangi diagonal samping. Jadi B1 kali A22 dikurangin A12 kali B2. Nah, kemudian untuk determinan dari nilai Y-nya, yaitu berarti kita tinggal ubah nilai Y-nya yang kolom kedua ini ya. Jadi A11, B1, A21, B2. Maka kita peroleh rumus determinannya A11 kali B2 dikurangin B1 kali A21. Nah, nilai X dan Y ditentukan dengan rumus kalau X itu sama dengan dx, determinan X dibagi determinan utamanya. Sedangkan Y berarti kita dy, determinan Y per determinan utama. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan penyelesaian SPLDV berikut, yaitu 5x plus y sama dengan 3, 6x plus y sama dengan 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah sistem persamaannya menjadi bentuk matriks, yaitu kita peroleh 5161 kali xy sama dengan 31. Nah, kita langsung cari determinan utamanya dulu ya. Nah, di sini determinan utamanya berarti diagonal utamanya 5 kali 1 dikurangin 1 kali 6, ataunya negatif 1. Kemudian kita cari determinan X-nya. Nah, untuk mencari determinan X-nya kita ubah nilai X-nya kolom pertama ini menjadi nilai B1, B2 yang ini ya. Nah, kita peroleh berarti determinannya 3 kali 1 dikurangin 1 kali 1. Nah, kemudian kita cari determinan Y-nya. Nah, determinan Y-nya berarti kita ubah nilai Y yang kolom kedua itu tadi menjadi nilai B1, B2. Ini ya. Berarti kita peroleh 5 kali 1 dikurangin 3 kali 6. 5 dikurangin 18 yaitu ketemunya negatif 3. Nah, kita bisa cari nilai X-nya. Caranya yaitu determinan X dibagi determinan utama. Determinan X tadi kita udah peroleh 2 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 2. Kemudian kita cari nilai Y-nya, determinan Y per determinan utama. Determinan Y-nya tadi negatif 13 per negatif 1 ya. Determinan utamanya sama dengan 13. Nah, jadi kita peroleh penyelesaian SPLDV tersebut yaitu nilai X-nya sama dengan negatif 2 dan nilai Y-nya sama dengan 13. Nah, kemudian kita masuk ke hubungan determinan dengan banyaknya penyelesaian suatu SPLDV. Nah, di sini juga kita ada dua cara, metode inverse matrix dan determinan. Yang pertama kita bahas dulu metode inverse matrix. Nah, diketahui SPLDV sebagai berikut: A11X, A12 plus A12Y sama dengan B1, A21X plus A22Y sama dengan B2. Nah, ini di sini jika determinannya tidak sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya tepat mempunyai satu anggota. Kemudian jika D sama dengan 0, ada dua kemungkinan juga. Jika A11 plus per A21 sama dengan A12 per A22 sama dengan B1 per B2, artinya ini nilainya sama semua ya, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai banyak anggota. Nah, kemudian jika A11 per A21 sama dengan A12 per A22 tapi tidak sama dengan B1 per B2, maka himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini tentukan penyelesaian SPLDV berikut, yaitu 6x plus 2y sama dengan 10, 9x plus 3y sama dengan 13. Yang pertama kita ubah menjadi bentuk matriks ya. Kita peroleh 6293 kali xy sama dengan 1013. Nah, kemudian kita cari
determinannya. Di sini kan A inverse kali B. A inverse itu membutuhkan determinan. Nah, kita peroleh determinannya dari diagonal utama dikurangi diagonal samping. 6 kali 3 dikurangi 2 kali 9. Itu 18 kurangi 18 sama dengan 0. Nah, karena determinan A sama dengan 0, maka diperiksa perbandingannya, yaitu 6 per 9 sama dengan 2 per 3, tapi tidak sama dengan 10 per 13. Maka jadi himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota. Nah, kemudian untuk metode yang kedua yaitu metode determinan, diketahui SPLDF sebagai berikut seperti yang tadi ya. Nah, di sini jika determinannya tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya tepat mempunyai satu anggota. Kemudian jika determinan utama sama dengan 0, determinan X tidak sama dengan 0, dan determinan Y tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota. Kemudian jika determinan utama sama dengan 0, determinan X sama dengan 0, dan determinan Y sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota yang tak hingga banyaknya. Contohnya yaitu tentukan penyelesaian SPLDF berikut: 9X min 3Y sama dengan negatif 12, min 3X plus Y sama dengan 4. Penyelesaiannya kita ubah dulu seperti biasa menjadi bentuk matriks, yaitu 9 negatif 3 negatif 3 1 kali XY sama dengan negatif 12 4. Kita cari determinannya. Determinan utamanya dulu, yaitu 9 kali 1 dikurangi negatif 3 kali negatif 3. Nah, kita peroleh 9 kali 1 9, negatif 3 kali negatif 3 9. 9 dikurangi 9 0. Kemudian kita cari determinan utamanya, kita ubah yang nilai X-nya ini kolom pertama menjadi nilai B 1B2, yaitu negatif 12 4. Berarti negatif 12 kali 1 negatif 12 dikurangi negatif 3 kali 4. Negatif 12, negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi negatif 12 plus 12 sama dengan 0. Kemudian kita cari determinan Y-nya. Kita ubah nilai Y-nya ini yang kolom kedua menjadi nilai B1B2. Nah, di sini ya. Negatif jadi 9, negatif 12, negatif 3 4. Kita cari determinannya. 9 kali 4 36, negatif 12 kali negatif 3 36. 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, karena determinan utama sama dengan determinan X sama dengan determinan Y, yaitu nilainya 0, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota yang tak hingga banyaknya. Nah, untuk memperdalam lagi materi yang kita pelajari hari ini, silakan teman-teman kerjakan soal-soal latihan pada LKS-nya, yaitu uji kompetensi 5. Nah, seperti di sini ini soalnya ya. Silakan teman-teman buka kembali bukunya, yaitu kerjaan nomor 1A, 2D, 3B, 4D, dan nomor 5. Thank you for watching. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.